Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kembali lagi kita berjumpa dalam pelayanan pada saat ini, pada ibadah minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan lakukan bagi kita semuanya. Saat ini saudara-saudara, kita tahu bersama di tahun yang baru kita dikagetkan dengan terjadinya peristiwa yang mengejutkan karena pesawat Sriwijaya Air baru kurang lebih 4 menit, ya kurang lebih sekitar itu, baru dia tidak terlalu jauh dari Cengkareng. Setelah dia take off cuma beberapa menit saja, dan kemudian terjadi peristiwa kehilangan kontak dan begitu tragis kecelakaan, dan kita pun berbelasungkawa untuk para keluarga yang ditinggalkan karena pesawatnya. Saya lihat di beberapa tayangan televisi seperti, kalau saya lihat pengamat mengatakan seperti kerupuk ya, kerupuk yang hancur, sehingga maaf bicara kerasnya saja baja badan pesawat itu bisa hancur seperti itu. Kita bayangkan bagaimana tubuh manusia ya, dan kita berbelasungkawa untuk itu, dan kita doakan agar supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan. Dan kemudian peristiwa berikut, terjadi bencana alam di beberapa daerah, bencana alam yang sangat mengejutkan juga. Di Sulawesi Barat ada gempa 6, berapa skala Hektar, menghancurkan gedung-gedung, dan kemudian ada banjir di Kalimantan Selatan, dan kemudian banjir juga di Sulawesi Utara, di Manado, dan kemudian ada erupsi Gunung Semeru ya. Padahal sebenarnya saudara-saudara, COVID belum selesai, tetapi masalah sudah datang lagi di dalam bangsa kita. Dan kita prihatin untuk itu, dan kita akan berdoa agar supaya pemerintah dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan maksimal, dan kemudian orang-orang dan keluarga-keluarga yang mengalami bencana ini bisa diberikan kekuatan dan penghiburan, karena bencana ini juga, bencana alam ini merenggut korban jiwa juga, di longsor di Sumedang, di beberapa tempat. Dan memang Alkitab sudah memberitahu bahwa saudara-saudara, bahwa akhir zaman situasi itu tidak akan bertambah baik. Walaupun teknologi bertambah, walaupun kemajuan infrastruktur telah ada saudara-saudara semakin luar biasa, tetapi ketahuilah bahwa keadaan sekarang adalah keadaan yang sukar. Itu mesti kita tahu, karena Alkitab sudah memberitahu demikian. Makanya saat ini saudara-saudara, mari saya memberikan tema firman Tuhan, melihat masalah dengan paradigma kekal. Sekali lagi, melihat persoalan, melihat masalah dengan paradigma kekal. Ini penting bagi kita semuanya. Kita harus melihat situasi-situasi itu, keadaan-keadaan yang sementara kita alami sekarang, apalagi pandemi belum selesai, walaupun sudah ada vaksinnya, tapi saudara mesti tahu, masalah itu bukan cuma kita pikir masalah itu bukan cuma COVID saja, tapi masalah itu bisa saja datang dari berbagai hal, termasuk pandemi, termasuk saudara-saudara, gempa bumi, banjir. Karena memang Alkitab berbicara banyak tentang bencana alam yang akan terjadi terus-menerus. Bahkan saudara, bencana alam itu tidak akan berhenti, akan ada saudara. Jadi sekali lagi saudara, bagaimana kita sebagai orang Kristen, orang percaya melihat persoalan ini? Kita harus melihat masalah ini dengan paradigma kekal. Kita harus belajar untuk melihat situasi yang tidak menyenangkan. Ini saudara-saudara, membuat kita memiliki paradigma yang tepat, cara pandang yang benar, agar supaya lewat situasi ini justru akan membawa kita kepada level kehidupan rohani yang lebih baik, dapat membawa kita
kepada level situasi keadaan yang lebih baik. Saya senang dengan apa saudara? Dengan peselancar. Saya belajar beberapa hal. Saya pernah berbagi kepada saudara tentang peselancar. Peselancar itu saudara, untuk menunjukkan kelihayannya di dalam dia berdiri di atas papan seluncur, yang dia perlukan satu, yang dia perlukan adalah ombak. Dia harus melihat ombak yang tepat. Waktu ombak besar itu datang saudara, dia justru menerjang, dia justru membawa apa saudara? Membawa papan selancarnya untuk bertemu dengan ombak. Waktu dia bertemu dengan ombak, justru dia akan berdiri di atas papan selancar, dan kemudian dia mulai menari-nari di atas papan selancar dan justru di atas ombak. Bahkan kita lihat ada gulungan ombak, dia masuk di dalam gulungan ombak. Saudara bisa lihat olahraga ini di televisi. Jadi saudara-saudara, pelajaran yang saya dapat dari seorang pelancar, kita mesti belajar untuk menjadi peselancar rohani. Kita mesti belajar untuk apa saudara-saudara? Justru tidak takut terhadap gelombang. Kita mesti punya paradigma pandangan yang tepat terhadap masalah-masalah, gelombang-gelombang persoalan yang datang. Kita harus gunakan gelombang-gelombang masalah yang datang itu justru membuat kita bisa menyeberangkan kita ke tempat, ke level rohani yang lebih tinggi lagi, dan kita memperoleh kemenangan di sana. Jadi sekali lagi kita harus belajar punya paradigma kekal di dalam menghadapi tantangan dan masalah yang sementara terjadi. Yang saya umpamakan tadi seperti peselancar. Jadi kita harus belajar menjadi peselancar rohani dalam menghadapi tekanan dan masalah yang sementara terjadi. Supaya lewat masalah itu justru membuat kita dapat menunjukkan Tuhan kita luar biasa. Kita justru dapat menunjukkan bahwa Yesus kita ya dan amin. Tuhan kita dahsyat. Lewat masalah itu justru kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa memang benar bahwa Tuhan kita luar biasa. Lewat masalah itu. Coba kita baca dulu sebelum lebih jauh. Saya akan baca di dalam satu ayat yang sederhana, tapi mengandung prinsip rohani yang sangat luar biasa. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 15, 16 dan 17. Saya baca bagi saudara Efesus pasal 5 ayat 15, 16 dan 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Katakan amin. Jadi dari sini saudara-saudara kita melihat Tuhan ingin kepada orang percaya untuk punya pandangan, paradigma yang tepat di dalam dia melihat situasi-situasi. Kata Alkitab di sini, hari-hari yang jahat itu harus dilihat dengan hati yang bijaksana. Hari-hari yang jahat itu jangan menjadi oon, jangan menjadi bodoh, tetapi harus menjadi bijaksana. Kita justru harus mengerti ada kehendak Allah yang sementara terjadi dalam situasi-situasi seperti ini. Kita harus belajar menggali kehendak Allah. Kita harus belajar untuk mencari tahu kehendak Allah lewat persoalan, masalah yang sementara menimpa kita. Sekali lagi saudara-saudara, kita dikejutkan oleh COVID waktu tahun 2020 kemarin, di luar negeri sudah terjadi di 2019. Tapi di Indonesia itu nanti bulan Maret mulai terjadi, dan terjadilah pembatasan peraturan dari pemerintah dalam aktivitas-aktivitas sehari-hari.
Dan orang berpikir, oh, akhir tahun akan selesai pandemi ini. Nah, rupanya pandemi ini tidak selesai. Natal-Natal kita tidak berlangsung seperti biasa. Justru Natal kita, saudara-saudara, berlangsung tidak seperti tahun-tahun lalu. Orang berpikir akan beribadah seperti biasa, akan salam satu dengan yang lain, akan cipika-cipiki, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tetapi ternyata nggak terjadi. Karena apa? COVID masih ada, virus itu masih ada, sehingga dibatasilah orang-orang untuk ibadah, dibatasilah orang-orang untuk mengerjakan pekerjaannya, dan ada protokol pemerintah yang harus kita lakukan, terus memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan lain sebagainya. Dan semua berdoa, Tuhan selesai COVID, Tuhan selesai, kami usir COVID dalam nama Yesus. Ada yang berdoa, berpuasa dan lain sebagainya. Ternyata COVID itu masih ada. Artinya saudara-saudara, kita mungkin harus, saya tidak larang kepada saudara-saudara untuk berdoa supaya COVID itu pergi. Dan saya pun berdoa untuk COVID itu tidak ada. Tapi saudara mesti tahu, sekali lagi, saudara mesti tahu, kita semua mesti tahu, bahwa di satu sisi kita juga harus belajar bahwa masalah ini, kita harus melihat masalah ini dengan hati yang bijaksana. Kita harus melihat persoalan-persoalan ini dengan hati yang benar. Karena apa, saudara-saudara? Ada kehendak Tuhan yang Tuhan sementara kerjakan di dalam persoalan yang sementara dihadapi. Belum sampai di situ, saudara-saudara. Setelah kita masuk di tahun yang baru, kita punya visi dan lain sebagainya. Waduh, semua gereja, semua komunitas punya visi dan lain sebagainya. Macam-macam lah semuanya. Datang persoalan. Persoalan apa, saudara-saudara? Maaf, pesawat Sriwijaya jatuh. Persoalan itu datang. Oh maaf saudara, bencana alam terjadi. Bencana tanah longsor di Sumedang, di Jawa Barat, di Sulawesi Barat, saudara-saudara, terjadi bencana alam yang namanya gempa bumi. Dan kemudian banjir di Kalimantan Selatan. Bukan cuma di situ saja, tapi banjir di Sulawesi Utara, di kota Manado. Dan saudara-saudara, erupsi Gunung Semeru sementara terjadi dari kemarin. Dan perhatikan baik-baik, saudara. Masalah tidak selesai. Saya berkata pada tahun lalu, saudara-saudara, masalah COVID itu sebenarnya mulai adalah pintu gerbang untuk masuk kepada masalah yang lebih besar lagi. Saya katakan tahun lalu seperti itu. Jadi artinya begini, saya ingin jemaat, orang percaya, dengarkan baik-baik. Saudara harus punya paradigma, pandangan yang benar terhadap persoalan dan masalah yang sementara terjadi sekarang. Dan firman Tuhan memberikan tuntunan kepada kita. Alkitab memberikan tuntunan kepada kita. Bagaimana kita menghadapi situasi yang sukar. Bagaimana kita menghadapi keadaan-keadaan yang tidak baik. Banyak hal-hal yang jahat yang terjadi. Bagaimana kita hadapi itu. Sehingga saudara-saudara, saya berpikir begini. Kita harus punya paradigma yang kekal terhadap persoalan. Dan Alkitab memberikan banyak contoh terhadap orang-orang. Banyak contoh. Yusuf, contoh pertama, Yusuf, saudara. Usia 17 tahun, dia dimasukkan di dalam sumur oleh abang-abangnya. Dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Dan setelah dimasukkan ke sumur, diambil anak itu dan kemudian dijual kepada pedagang-pedagang yang lewat di padang pasir waktu itu. Mereka jual. Dan akhirnya para pedagang-pedagang ini membawa Yusuf ke Mesir. Setelah membawa mereka Yusuf ke Mesir, Yusuf ditaruh di tempat penjualan budak. Zaman dulu, saudara-saudara, tempat jualan itu sangat komplit. Ada tempat jual buah, ada tempat jual sayur, daging, dan terakhir ada tempat penjualan budak. Dan Yusuf dijual sebagai budak. Sangat muda, masih anak remaja. Dan kemudian dibeli oleh Potifar. Setelah dibeli oleh Potifar, saudara-saudara, di rumah Potifar dia disertai oleh Tuhan. Sehingga segala sesuatu dilakukan oleh Yusuf dengan sangat baik. Dan dia sangat dikasihi oleh tuannya yang bernama Potifar.
Dan akhirnya dia difitnah oleh istrinya Potifar, sehingga dia dimasukkan di dalam penjara. Dia usia 17, saudara-saudara. Sampai kurang lebih ada 11 tahun dia ada di dalam penjara, Yusuf. Tetapi di dalam penjara pun Yusuf disertai oleh Tuhan. Dan kemudian tiba masuk dua orang yang dipenjarakan, termasuk pejabat, juru minum raja dan juru makan raja. Mereka masuk ke dalam penjara dan akhirnya mereka memperoleh mimpi, dan Yusuf mengartikan mimpi mereka. Dan akhirnya setelah 2 tahun kemudian Yusuf keluar dari penjara, diakibatkan oleh dia berhasil mengartikan mimpi. Dan dia bertemu dengan raja, dan raja berkata tentang mimpinya, apa yang terjadi. Dan Yusuf berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberitahu tentang mimpi itu dan solusi dari mimpi-mimpi yang ada di dalam mimpi itu, saudara. Dan akhirnya betul terjadi mimpi itu, dan Yusuf menjadi orang terkenal, orang nomor 2 setelah Raja Mesir, Fir'aun. Dia menjadi orang nomor 2 waktu itu. Kita mungkin akan lihat cerita itu datar-datar saja. Tetapi sebenarnya coba kita lihat, Yusuf mengalami persoalan yang sangat berat bagi dia pribadi. Tetapi karena dia punya harapan kepada Tuhan. Tetapi karena dia melihat masalah itu dengan paradigma kekal. Itu dibuktikan di Kejadian. Waktu dia bertemu dengan saudara-saudara, dia berkata begini kepada saudara-saudara, engkau merekah-rekah yang jahat kepadaku, tapi Tuhan merekah-rekah yang baik. Artinya begini, saudara-saudara, Yusuf memiliki paradigma kekal. Yusuf memiliki pandangan yang tepat terhadap persoalan dan masalah. Dan akibatnya, saudara-saudara, dia bisa mengalami hal yang luar biasa lewat persoalan dan masalah. Seperti yang saya katakan tadi tentang peselancar. Peselancar itu, saudara-saudara, dia terlihat hebat karena apa? Karena dia bisa berdiri di atas papan selancar, dan papan selancar itu bisa berjalan di atas ombak, mengarungi ombak. Disitulah kehebatan dari seorang peselancar. Dan kita sebagai orang percaya, kehebatan kita terlihat waktu apa? Waktu kita belajar untuk tetap saudara? Tetap kuat, tetap tegar di tengah-tengah gelombang kehidupan. Haleluya, saudara. Dan akhirnya Yusuf diakui oleh Firaun. Jadi masalah itu, sekali lagi dengar baik-baik, masalah itu justru membawa Yusuf ke tahta. Masalah justru membawa Yusuf pada pencapaian yang dahsyat. Masalah itu justru membawa Yusuf kepada pencapaian yang sangat luar biasa. Masalah itu justru membawa Yusuf kepada pencapaian yang adrikodati. Siapa sangka seorang budak bisa menjadi pemimpin besar di tanah Mesir. Orang Yahudi lagi. Tidak ada yang sangka. Begitupun hidup kita, saudara-saudara. Waktu kita belajar untuk melihat persoalan ini dengan hati yang benar, dengan hati yang bijaksana, berjalan bersama-sama dengan Tuhan di tengah-tengah persoalan itu, saudara-saudara, berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah masalah yang sementara kita hadapi bersama-sama sekarang, justru itu akan membuat kita sampai menyeberang kepada kesuksesan, pencapaian yang lebih dahsyat lagi bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saya percaya, kalau kita punya pandangan yang benar, hati yang bijaksana, melihat hari-hari yang jahat saat ini yang sementara terjadi, justru akan membawa kita kepada pencapaian yang tidak kita duga sama sekali. Jadi masalah itu, kalau orang punya pandangan kekal begini, saudara, terhadap masalah, justru akan membentuk Yusuf menjadi superior
Justru masalah itu membentuk Yusuf menjadi orang yang hebat. Justru masalah itu yang membentuk Yusuf menjadi orang yang kuat. Masalah itu akan membentuk otot-otot rohani kita, memiliki otot-otot rohani yang ideal. Masalah itu akan membentuk kehidupan rohani kita menjadi postur rohani yang ideal. Jadi saudara-saudara, masalah itu harus dilihat dengan kacamata, dengan paradigma kerajaan Allah. Siapa lagi? Musa. Tadi Yusuf, sekarang Musa. Musa, saudara, Musa lahir dari mana? Musa terlahir di tengah-tengah persoalan. Semua anak-anak yang terlahir pada zaman itu harus dibunuh. Karena takutnya saudara-saudara, keluarga dari Musa, saudara, orang tuanya. Waktu Musa lahir, diambillah Musa dan kemudian dibawa lari Musa. Waktu dibawa lari Musa, mereka masukkan Musa. Mereka buat satu keranjang perahu kecil dan kemudian menaruh Musa di dalamnya dan kemudian menghanyutkan Musa di Sungai Nil. Karena mereka takut Musa itu dibunuh oleh orang-orang Mesir. Jadi saudara-saudara, dia dihanyutkan. Tapi mereka tidak menduga bahwa di ujung sungai itu, di sebelah sana dari sungai itu, ada putri Firaun yang sedang mandi. Dengan dayang-dayangnya sedang mandi. Nah, waktu dia sedang mandi, hanyutlah perahu kecil itu, yang ada di dalamnya ada Musa. Waktu hanyut, putri Mesir itu melihat dan kemudian mengangkat dia dari air. Dan melihat ada bayi. Wah, ada bayi. Dan akhirnya putri Mesir ini mengangkat Musa waktu itu menjadi anak dari putri Mesir. Jadi Musa menjadi pangeran. Saya mau beritahu satu hal kepada kita semua. Krisis, masalah yang sementara terjadi bisa melahirkan pahlawan-pahlawannya Tuhan. Jadi krisis itu akan memproses orang-orang percaya. Krisis itu akan memproses setiap orang percaya. Sehingga orang percaya itu punya postur rohani yang ideal. Menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan di akhir zaman ini. Gereja harus punya paradigma kekal. Gereja harus punya paradigma yang benar terhadap persoalan dan masalah. Saya mendorong saudara, masalah itu jangan membuat engkau tawar hati. Kitab Amsal berkata, jika engkau tawar hati terhadap persoalan, kecillah kekuatanmu. Jangan tawar hati dengan persoalan. Jangan tawar hati dengan situasi keadaan kita bergereja saat ini. Jangan malu, jangan tawar hati dengan keadaan yang saat ini saudara hidup. Mungkin saudara-saudara tidak punya tidak beraktivitas seperti biasa yang lalu. Jangan engkau batasi Tuhan dengan aktivitas-aktivitas seperti itu. Justru dengan aktivitas seperti ini, Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang membawa kita, menyeberangkan kita kepada level rohani yang lebih tinggi. Haleluya. Puji Tuhan. Contoh lagi di Alkitab, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara tahu ceritanya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam buku Daniel pasal yang ketiga. Waktu itu kita tidak baca, tapi ada beberapa ayat yang kita baca. Tapi saya cerita dulu sedikit. Waktu itu Raja Nebukadnezar membuat patung emas yang tinggi 60 hasta dan lebar 60 hasta dan didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Jadi dataran, jadi orang bisa melihat semuanya. Dengan tujuan saudara-saudara, semua orang harus menyembah. Kalau ada suara alat musik dibunyikan, semua orang harus menyembah. Kalau tidak menyembah, mereka akan dihukum mati. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di tengah-tengah itu. Orang-orang yang akan menyembah. Waktu dibunyikan bunyi-bunyian itu,
Semua orang menyembah kepada patung emas itu yang dibuat oleh Nebukadnezar. Semua menyembah, tetapi mereka lihat kaget, ada 3 orang yang hanya masih berdiri, yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka masih berdiri. Dan raja sangat murka waktu itu, sangat marah, sehingga ayat 17 berkata, saya akan berbicara sedikit tentang ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena dia dipermalukan kan. Lalu diperintahkannya supaya perapian dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentara, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bayangkan, yang angkat, yang bawa Sadrak, Mesak, dan Abednego terbakar. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Waduh, sedih sekali. Yang terbakar, yang angkat, tapi yang dilemparkan itu jatuh ke dalam perapian. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkata kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Wah, luar biasa. Justru di tengah-tengah api yang sangat panas, Sadrak, Mesak, dan Abednego jalan-jalan. Seperti di mall. Kita kan kalau udah panas kita ke mall ya. Karena di mall kan dingin, ada AC ya. Tapi sekarang nggak bisa lagi, nggak bisa sembarang ke mall. Ada aturan-aturan. Jam bukanya jam berapa, jam tutupnya jam berapa. Tapi sekali lagi saudara-saudara, semua orang itu kaget. Karena apa? Karena justru di tengah-tengah api, bahasa saya begini, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tantangan yang mereka hadapi, justru mereka berjalan. Mereka tidak terbakar oleh api. Karena apa? Karena mereka ditemani oleh seorang yang berupa anak dewa. Wow. Saya percaya ini adalah gambaran sebenarnya berbicara bahwa Tuhan menjadi Immanuel bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego walaupun di tengah api. Haleluya. Api persoalan boleh besar, tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, api itu tidak dapat membakar kita. Kenapa tidak membakar? Alasannya kita balik ke ayat yang pertama saya baca tadi. Dia bilang begini. Lalu Sadrak, ayat 16 saya baca dulu ya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika, dengar baik-baik ini suatu pengakuan iman, ini paradigma, ini suara paradigma orang yang beriman begini, saudara. Dengarkan baik-baik. Dia melihat keadaan ini, kita lihat dengan ayat ini, dia katakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan
dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Jadi di sini ada satu paradigma dari ucapan kalimat yang disampaikan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego kepada apa ya? Kepada Nebukadnezar. Ini menggambarkan apa ya? Menggambarkan paradigma mereka tentang Tuhan. Paradigma mereka tentang apa yang mereka percaya. Paradigma mereka tentang kehebatan Tuhannya melebihi dari ancaman, melebihi dari dapur api yang dinyalakan 7 kali lipat, melebihi dari persoalan dan masalah yang akan nanti datang diakibatkan mereka tidak menyembah kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Haleluya. Ini merupakan pertaruhan nyawa yang sangat luar biasa. Jadi saudara-saudara, saya melihat di sini begini. Mari kita belajar sekali lagi. Mari kita belajar punya paradigma yang benar terhadap persoalan. Di Alkitab begitu banyak contoh, begitu banyak teladan tentang orang-orang yang tetap berjuang, tetap percaya kepada Tuhan, tetap bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah persoalan yang dihadapi mereka. Haleluya. Jadi masalah dan krisis atau prahara apapun namanya, saudara-saudara, itu merupakan sebenarnya pelayan bagi kita untuk mencapai kesuksesan sejati. Sekali lagi, dengarkan baik-baik. Masalah, krisis, persoalan yang kita hadapi di hari-hari ini, bahkan hari-hari ke depan, apapun namanya, sekali lagi, apapun namanya, itu sebenarnya, kalau kita punya paradigma yang benar, itu sebenarnya adalah pelayan bagi kita, adalah bodyguard bagi kita, untuk membawa kita kepada tahta, membawa kita kepada tujuan, membawa kita kepada level rohani yang lebih baik, yang lebih tinggi lagi. Haleluya. Jangan biarkan saudara-saudara, jangan biarkan iblis mengambil keuntungan dalam hidup kita waktu kita mengalami persoalan dan masalah. Jangan biarkan, sekali lagi, jangan biarkan iblis mengambil keuntungan terhadap persoalan yang sementara kita hadapi sekarang. Duka cita yang sementara kita hadapi, kekurangan dan kelemahan yang sementara kita hadapi, bencana alam yang sementara kita hadapi, persoalan ekonomi yang sementara kita hadapi. Jangan sekali-kali engkau membiarkan iblis mengambil keuntungan terhadap hidup kita di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah masalah. Biarkan, izinkan Roh Kudus, izinkan Tuhan, luaskan Tuhan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya di tengah-tengah persoalan yang sementara kita hadapi, di tengah-tengah masalah yang sementara kita hadapi. Terimalah mujizat, terimalah pertolongan Tuhan di tengah-tengah persoalan. Waktu engkau belajar membiarkan dan melepaskan, meluaskan Tuhan bekerja, mengambil keuntungan di tengah-tengah persoalan dan masalah yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan saat ini. Kami mau berdoa setiap orang-orang yang menghadapi masalah, persoalan, yang sakit, yang kena COVID, yang kena duka cita karena bencana alam yang terjadi, yang mengalami masalah ekonomi karena kena PHK dalam pekerjaan akibat COVID, masalah ekonomi, resesi ekonomi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang sakit apapun juga, hamba berdoa di dalam nama Yesus,
bangkitkan mereka, sehatkan mereka. Yang kena COVID, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan memberkati. Biarlah mereka melihat ada rencana Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah persoalan yang sementara dihadapi. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit di bagian jantung, di bagian paru-paru. Hamba berdoa yang mereka yang sakit di bagian ginjal, di bagian tulang, di bagian-bagian persendian ataupun sakit kepala. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, jamahan Tuhan bekerja bagi hidupnya. Engkau yang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Di dalam nama Yesus ada mujizat bagi hidupmu, ada keajaiban bagi hidupmu. Di dalam nama Yesus jadilah sehat, jadilah sembuh, jadilah kuat, jadilah pemenang. Dalam nama Yesus Tuhan tolong, dalam nama Yesus. Tolong umat-umatmu dalam menghadapi masalah yang sementara dihadapi, yang tidak henti-hentinya menimpa bangsa kami. Tolong Tuhan, tolong bangsa kami. Di dalam nama Yesus, kuatkan gerejamu, kuatkan umat-umatmu, bangkitkan orang-orangmu, orang-orang percaya menjadi pahlawan-pahlawan iman. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan berkati semua umat-umatmu. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Pertolongan Tuhan datang kepada mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau berkemenangan, engkau melihat kemenangan terjadi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin, amin, amin.